فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah mengambil imtihan mengenai pembahasan nawasib. Baik, maka diperhatikan. Di antara nawasib yang sering seorang sedikit bingung padanya mengenai maf'ul min ajli, hal, demikian pula tamyiz yang sering pada lupa, maka itu sering dimuraja. Juga terkait dengan perincian pembahasan mustatsna yang mungkin insyaallah pada kitab-kitab yang di atasnya akan lebih diperinci. Nah, sekarang kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya. Nah, yaitu al-makhfudat. Al-makhfudat sama dengan al-majrurat, yaitu isim-isim yang dijarkan. Kenapa kita katakan isim-isim? Isim-isim yang dijarkan. Ada enggak fi'il yang dijarkan? Raihan. Fi'il yang dijarkan aja enggak? Tidak ada fi'il yang dijarkan. Kenapa? Karena jar atau khafad khusus untuk isim. Lalu bagaimana dengan fi'il qalat imra'atul aziz dalam ayat? Qalat imra'atul aziz, bukankah akhir fi'il itu dikasrah? Taknya dikasrah. Apa jawabannya Zakaria? Nah, pertama tak dikasrah karena iltika usakinain. Yang kedua, tak itu sendiri bukan bagian dari fi'il. Dia kan apa? Tak ta'nis sakinah sebagai alamat muannats. Baik. Perhatikan sekarang halaman yang ke-183 ini. Makhfudatul asma' tarti ala arba'ati anwa'. Isim-isim yang dikhafatkan itu datang dalam apa? 4 jenis. Nah, isim-isim yang dikhafatkan itu datang dalam 4 jenis. Perhatikan. Yang pertama makhfudun bil harfi, yang kedua makhfudun bil mudhafi, ketiga makhfudun bit tabaiyah, dan keempat makhfudun bil mujawarah. Baik. Yang biasa untuk para pemula dua yang pertama, yaitu makhfudun bil harfi, yang dikhafatkan dengan huruf. Berarti huruf yang mengkhafatkan namanya apa? Mujahid. Huruf-huruf yang tugasnya mengkhafatkan namanya apa? Baik. Naam, jelas adalah huruf-huruf jar. Apa saja itu huruf jar? Di depan dulu, Muhammad, Aceh. Nah, wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu ta, dan seterusnya. Dan huruf qasam, tayyib, termasuk dalam huruful jar. Ingat-ingat di depan.
Sekarang kita membahas bukan huruf jarnya, tapi yang dibahas adalah apa? Isim yang dijarkan. Yang pertama dari jenis isim-isim yang dijarkan atau dikhafatkan, jangan bingung, khafat sama dengan jar. Dan lebih mudah dalam pelafatan itu jar, ya. Hurufnya cuma 2. Nah, yang dijarkan dengan huruf, contohnya dhahabtu ila Zaidin. Maknanya apa Abdul Hafid? Aku pergi menuju ke Zaid, yaitu untuk menemui Zaid. Coba di i'rab di surah. Nah, seperti ini kalau sudah lancar, nah kita sudah mengulang-ulang. Seperti apa? Dhahabtu, dhahabna, dhahabti. Nah, fi'lun mudhari', fi'lun madhi. Mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Maka dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Ila harful jar. Nah, mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidin ismun majrurun bi ila. Ini yang menjadi pembahasan kita. Zaidin dia dijarkan dengan apa? Dijarkan dengan apa? Mubadah dengan ila, itu masuk kategori huruf. Nah, dijarkan dengan huruf, ini jenis yang pertama, yaitu huruful jar. Nah, Rayhan belum ada kah? Kemarin tambahannya belum di Hah? Hah? Apa? Taib. Yang kedua makhfudun bil mudhaf. Yang dijarkan dengan apa? Mudhaf. Berarti kalau ingat mudhaf berarti apa? Mudhaf itu mesti ada apa? Gabungannya apa? Hah? Apa Ilhan? Mudhafun ilaih. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Sekarang yang majrur itu yang mana? Aceh. Mudhaf atau mudhafun ilaih yang majrur? Mudhafun ilaih. Berarti mudhafun ilaih ini kalau ditanya dia majrur dengan sebab apa? Dengan sebab mudhafnya. Paham? Ada mudhaf ilaih. Perhatikan contoh ikhwan. Jaa ghulamu Zaidin. Jaa ghulamu Zaidin. Nah, apa maknanya? Maknanya apa Fadlan? Yaitu ghulamu Zaidin, biasanya diungkapkan ghulam ini untuk apa? Budak. Yaitu budaknya si Zaid telah datang. Ya, budaknya si Zaid telah datang. Nah, kalau jaa sudah lewati dalam pembahasannya lalu apa? Jelas ini jaa apa itu i'rabnya Mujahid? Bisurah. Yang lengkap. Nah, fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Sekarang tinggal ghulamu Zaidin. Ini yang mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau ditanya mudhaf pada ghulamu Zaidin yang mana Abdul Hafid? Ghulam. Mudhaf ilaihnya mana Raihan? Zaidin. Yang majrur yang mana? Zaidin. Zaidin majrur sebabnya apa? Yang menjarkan Zaidin siapa? Ghulam. Ya, yang menjarkan Zaidin adalah ghulam yang dia namanya adalah mudhaf. Tayyib. Makanya dikatakan makhfudun bil mudhaf. Yang kedua yaitu isim yang dijarkan karena mudhaf. Jadi yang menjarkan mudhaf. Nah, sekarang i'rabnya ghulamu Zaidin di i'rab. Razak. Ya bukan gitu. Mudhaf itu terakhir bilang mudhafnya.
wa huwa mudhaf, nah gitu, mudhafnya terakhir. Baru Zaidin mudhafun ilaih itu majrurun. Baik. Nah, diingat-ingat. Gulamu Zaidin, gulamu fa'ilun, karena masih satu kesatuan. Ja'a gulamu Zaidin. Gulamu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah dhahirah ala akhirih wa huwa mudhaf wa Zaidin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihil kasrah li'annahu isim mufrad. Ini inti akhwan, pembahasan dasar untuk apa? Majrurat. Yang majrur dengan huruf dan majrur dengan mudhaf. Yang ketiga dan keempat perhatikan, ini butuh dipahami. Yang ketiga mahfudun bitabaiyah, yang dijarkan dengan apa? Dengan tabaiyah, karena dia mengikuti. Nah, berarti diingat pembahasan tabi'. Ya, pembahasan tawabi' di depan. Tawabi' dalam ilmu nahwu ada berapa ubadah? Ada 4 apa? Na'at, ataf, badal. Satu lagi apa? Taukid. Nah, mereka ini i'rabnya mengikuti yang diikuti. Nah, mengikuti matbu'nya. Tabi' mengikuti matbu'. Nah, sehingga kalau yang diikuti jar, maka berarti apa? Isim yang mengikutinya itu jar juga. Nah, dialah yang mahfudz bitabaiyah. Contohnya perhatikan, marartu bi Zaidin. Sampai di sini sudah sempurna. Marartu bi Zaidin maknanya apa? Tarik. Marartu bi Zaidin. Aku melewati si Zaid. Cuman ingin memberikan penjelasan lebih dengan menyebutkan sifat Zaid ini. Zaid ini bukan orang yang gila, tapi apa? Berakal. Maka marartu bi Zaidin al-aqili. Bi Zaidin al-aqili. Jadi kalau bi Zaidin, Zaidin ini masuk kategori yang mana dalam pembahasan kita? Muhammad aja ya. Zaidin ini masuk kategori mana? Dari jenis mahfudhat bisur'ah. Tayyib, bi Zaidin jenis mahfudun bil harfi. Ya, pembahasan sebelumnya mahfudun bil harfi jenis yang pertama. Nah, karena yang menjarkan Zaidin apa Rayhan? Al-ba, huruf jar. Kemudian sekarang al-aqili, perhatikan al-aqili. Nah, dia majrur juga. Tapi kalau dicari-cari apa yang menjadikan dia itu majrur? Mudhaf tidak ada, huruf jar juga tidak nempel di dia. Berarti dia majrur karena mengikuti isim yang majrur. Karena mengikuti Zaid sebagai sifat. Jadi al-aqili na'tun li Zaidin wa na'tul majruri majrurun mithluhu alamat kasrah. Alamat jarnya kasrah. Baik. Nah, sekarang 4 ini yang tambahan akhwan. Nah, walaupun sebenarnya untuk yang keempat ini bukan samtapannya pemula ini, mahfudun bil mujawarah. Tapi sekedar antum tahu saja karena sudah ditulis di sini. Yang dijarkan dengan sebab mujawarah. Nah, mujawarah itu karena sebab bertetanggaan. Ya, sebab dia berdekatan dengan isim yang majrur, akhirnya ketempelan, ketularan majrur. Nah, ini jadi dalam nahwu saja, ikhwan, tetangga itu punya pengaruh, teman dekat punya pengaruh. Ini yang tadinya enggak majrur jadi majrur. Ya. Apalagi manusia. Perhatikan.
juhru dhabbin kharibin. Juhru dhabbin kharibin. Nah, ini salah satu ungkapan. Nah, cuma di sini ingin apa? Mengungkapkan, menunjukkan mujawarah berpengaruh. Harusnya apa ini harusnya? Juhru dhabbin apa? Kharibun, ya kan? Taib. Lubang biawak itu apa? Kharib apa? Udah rusak, udah lubang biawak yang tua sudah rusak, tidak dipakai lagi, sudah tertutup. Perhatikan kharibin yang menjadi masalah di sini. Nah, karena ada bisa dhabbin kharibin, ini bukan sifat dari dhab, tapi sifat dari juhrun. Ya. Taib, lubang biawak yang rusak. Nah. Taib, jadi kharibin kalau ditanya apa penyebab dia majrur? Apa penyebabnya Zakaria? Karena mujawirah. Ya, dia ada mujawirnya, ada yang bertetangganya. Taib. Kalau masdarnya berarti mujawarah. Jawara yujawiru, mujawir. Berarti yang menjarkan apa? Yang menjarkan mujawirnya. Mujawirnya itu tetangganya yang berdekatan, tapi prosesnya mahfudnya apa? Dengan sebab mujawarah. Paham? Bedakan mujawirah sama mujawarah. Taib. Kalau ditanya kharibin yang menjarkan siapa? Dobinnya, ya kan? Dobin tetangganya itu. Kenapa? Karena dengan bertetangga dengan dia menjadi majrur. Maka apa? Prosesnya ini makhfudun bil mujawarah, dikhafatkan dengan sebab pertetanggaan, berdekatan dengan sesuatu yang jar. Dan mujawarah di sini akhwanillah, ya, sesuatu yang tidak paten. Cuman memang seseorang lisannya ketika mengatakan juhrun dhabbin kharibin, untuk mengatakan juhrun dhabbin kharibun langsung naik ke atas kan sedikit berat, ya kan? Baik. Nah, sekarang dari sini berarti faidatud dars, perhatikan. Faidah pelajaran kita, innal makhfudati ala arba'ati anwa'. Sungguhnya isim-isim yang dikhafatkan itu ada 4 jenis. Kenapa kok makhfudati? Setelah inna kok kasrah, ini gimana Abdul Razak? Innal makhfudati. Inna kan menasabkan, kok malah ini kok di kasrah al-makhfudati. Tayyib, karena dia jamak muannas salim, alamat nasabnya adalah kasrah. Tayyib. Isim-isim yang dijarkan terbagi menjadi 4 macam. Wahia, yaitu al-awwal makhfudun biharfi khafdin, yang dijarkan dengan huruf khafd. Nahwu Zaidin min qaulika dhahabtu ila Zaidin. Contohnya kata Zaidin dari contoh ini, dhahabtu ila Zaidin telah kita i'rab tadi. Yang kedua makhfudun bil mudhaf, dijarkan dengan sebab mudhaf. Contohnya Zaidin min qaulika jaa ghulamu Zaidin. Yang ketiga makhfudun bit tabaiyah, nahwu al-aqil min qaulika marantu bi Zaidin al-aqili, telah lewat tadi. Yang keempat makhfudun bil mujawarah, nahwu kharibin min qaulika
juhru dhabbin kharibin. Ini 4 diingat-ingat jenis mahfudhat. Berarti dari sekian 6 isim-isim ikhwan yang mengalami i'rab, mulai dari marfu'at, mansubat, mahfudhat, yang paling sedikit mana? Abdul Hafid. Baik, marfu'at 7, mansubat 17 kalau dirinci semuanya. Kemudian mahfudhat cuman 4. Baik. Sekarang tadribat i'rabiyah fil mahfudhat. Ya, latihan i'rab. Mengirab bismillahirrahmanirrahim, antum baca ini. Ba harfu jarrin, isim majrurun bil ba. Nah, berarti ini contoh apa? Ismi ini untuk contoh jenis yang mana? Indah Mujahid. Ismi contoh jenis mahfudhat yang keberapa? Hah? Bismi, ismi jenis yang mana? Pertama. Allahi jenis yang keberapa? Apa itu? Bil mudhaf. Ar-Rahmani jenis yang keberapa, Tarik? Ketiga apa? Tabaiyah. Ar-Rahimi jenis keberapa? Ilhan? Ketiga juga bit tabaiyah, ya. Mayoritas ikhwan ya 3 itu saja. Kenapa? Mujawarah itu tidak paten. Biasanya muncul pada syair-syair saja. Kenapa? Karena kalau sedikit-sedikit ngomong mujawarah ini menunjukkan lahan. Orang akan mengatakan ini bisa tidak sih sebenarnya ngomong Arab yang betul. Cuman kalau kita terkadang lahan, alasannya mujawarah saja. Misalnya ketemu pas keliru membaca, misalnya harusnya dhammah kayak tadi, juhru dhabbin kharibin, tiba-tiba bunyinya kharibin. Nah, alasannya mujawarah. Faidatut tadrib. Innal basmalah jama'atil mahfudhatits tsalatsah. Ini faidah dari latihan tadi, bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya basmalah ini menggabungkan 3 jenis mahfudhat. Ya, majrurun bil harfi ismi. Yang kedua majrurun bil mudhaf lafdzu jalalah Allah. Yang ketiga majrurun bitabaiyah ar-Rahman ar-Rahim. Nah, kemudian untuk contoh yang keempat, hadza juhru dhabbin kharibin. Ini adalah apa? Lubang biawak yang rusak, ya, lubang biawak yang sudah ambruk. Nah, tayyib, kharibin harusnya apa? Kharibun sebagai sifat dari juhru, sebagai sifat dari juhru. Nah, sekarang perhatikan cara i'rabnya, ikhwan. Kalau hadza naha litanbih, dza isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Juhru khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Wa juhru mudhaf wa dhabbin mudhafun ilaih majrur, ya kan? Sekarang kharibin sifatun li juhru, ya, sifat untuk juhru. Nah, marfu'un, ya kan? Alamat rafa'nya apa? Hah? Dia muncul harakat jar. Maka perhatikan cara i'rab mudahnya ini. Ini i'rab yang simple ini yang di sini. Kharibin sifatun li juhru wa sifatul marfu'i marfu'un. Sudah sampai sini aja, tidak usah antum wa alamatu rafi'i bingung malah. Ya kan? Langsung wa khufidhat bisababil mujawarah. Dia dijarkan karena sebab mujawarah. Nah, kalau mau yang lebih sulit lagi, lebih lengkap apa? Kharibin sifatun li juhru wa sifatul marfu'i marfu'un mithlu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana min dhuhuriha apa? Ishtighalul mahal bi harakatil mujawarah. Naam. Apa? Baik, tapi yang di sini saja antum pakai yang mudah aja untuk pemula. Nah, ini berarti 4 jenis mahfudhah, diingat-ingat. Naam. Baik.
Kemudian tamrin untuk mahfudzatul asma antum apa? Antum kerjakan. Setelah itu selesai ya kan? Nah, berarti tinggal apa? Imtihan dari depan. Ya. Imtihan dari depan dipersiapkan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillah.